di bahasa Indonesianya juga ya, isinya kan berhenti sejenak, berhenti sementara. Nah, kita mau meluangkan waktu nih, sebentar saja, nanti saya akan guiding juga ada lagunya, itu untuk meluangkan waktu sejenak untuk kita berdiam diri, mungkin juga untuk kita mengganti frekuensi ya, mungkin tadinya sibuk-sibuk, datang sini buru-buru, apa segala gitu, untuk menenangkan diri dan benar-benar terkoneksi dengan hati kita, dan juga being present. Being present tuh kayak grounding gitu ya, grounded banget, dan be present kepada saat ini, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang paling efektif, paling maksimal ketika kita mau what we call masuk ke inner research-nya, inner research kepada di dalam diri kita sendiri. Ya. Jadi saya ajak teman-teman semua untuk bersama-sama tutup matanya. Saya akan guiding kayak guided meditation ya, tapi ini benar visualisasi saja. Tutup matanya pelan-pelan dan ambil napas yang dalam-dalam. Ketika di atas, kita tunggu, hold sebentar, jangan langsung dihembuskan. Baru pelan-pelan dikeluarkan. Ambil napasnya pelan-pelan sekali lagi. Ditahan sebentar. Baru mulai dilepaskan. Sekali lagi, tarik napasnya yang dalam-dalam. Tahan sebentar. Dan lepaskan pelan-pelan. Rasakan juga ketika Anda menghirup udara ini, menghirup napas, Anda juga menghirup semua hal-hal yang positif yang diperlukan Anda hari ini atau dalam kehidupan ini. Hal-hal positif seperti cinta kasih sayang, ketenangan hidup, damai sejahtera, apapun itu yang Anda perlukan sekarang ini, Anda hirup masuk ke dalam tubuh Anda. Dan ketika kita lagi pause, ketika lagi di atas, lagi holding our breath, itu visualisasikan bahwa ini semua energi yang positif ini sedang bekerja di dalam tubuh kita, sedang membersihkan, sedang mengolah, dan mulai membuang segala hal yang negatif dalam hidup kita ini. Ketika kita exhale, ketika kita menghembuskan napas keluar, visualisasikan bahwa kita juga sedang mengeluarkan segala sesuatu yang tidak kita perlukan lagi dalam hidup ini. Mungkin adalah emosi-emosi negatif yang kita miliki, seperti marah, sedih, kecewa, atau juga mungkin ada sedikit nggak enak di badan-badan kita ini sekarang ini. Hembuskan semua keluar ketika kita menghembuskan napas. Lepaskanlah semua hal yang negatif yang tidak diperlukan lagi dari tubuh kita semua ketika kita menghembuskan napas keluar. Ajak Anda terus untuk bernapas masuk hal yang positif dan keluarkan semua yang negatifnya ketika menghembuskan keluar. Tapi kali ini juga saya mengajak Anda untuk memvisualisasikan dari surga, dari atas, alam semesta, datang turun satu cahaya putih, cahaya yang suci, yang membasuh seluruh tubuh kita, yang membersihkan seluruh badan dari luar maupun dari dalam kita, karena cahaya ini dapat menembus dari otak kita, turun ke kepala, ke mata, ke telinga, ke mulut, turun terus ke dada kita, paru-paru, hati, ke dalam seluruh sistem pencernaan kita, sistem reproduksi kita, seluruh tangan kita, dan juga turun terus kepada kaki kita, membersihkan, benar-benar membersihkan kita seluruhnya dari luar maupun dalam. Dan visualisasikan juga kita kali ini agar kita lebih present, lebih grounded untuk hari ini, bahwa kita
dari kaki kita ini seperti keluar akar yang kokoh, akar yang kuat, yang turun masuk ke dalam bumi dan menjangkarkan kita sendiri kepada pusat bumi. Di mana dari bumi ini pun juga timbul energi yang positif, energi yang sangat bagi kita, naik ke atas, masuk ke dalam kaki, naik ke tubuh, ke arah hati kita, terus ke arah seluruh badan kita ini, mengingatkan kita bahwa bumi kita ini telah memberikan seluruhnya bagi kita, telah selalu supporting kita, memberikan udara bagi kita untuk bernapas, air untuk kita minum, makanan untuk kita makan. Seluruhnya sudah diberikan oleh alam semesta, oleh bumi kita ini, agar kita dapat berkarya, agar kita dapat menciptakan semua yang kita inginkan dalam hidup kita ini. Alam semesta dan bumi tidak pernah menghold back, tidak pernah menghalang-halangi kita untuk menciptakan hidup kita yang sempurna, hidup kita yang benar-benar bermakna. Cinta kasih sayang dari alam semesta dan bumi itu tidak terhingga dan kekal selama-lamanya. Ajak Anda, kalian semua untuk menghirup sekali lagi, tarik napasnya dalam-dalam. Dan mulai lepaskan pelan-pelan. Sekali lagi Anda hirup pelan-pelan. Seluruh energi positifnya kembali lagi dihirup. Dan lepaskan pelan-pelan lagi. Seluruh yang negatif keluarkan. Sekali lagi, tarik napasnya yang dalam-dalam. Dan hembuskan dengan bernapas, dengan bersuara. Jika sudah siap, mari kita buka mata kita bersama-sama. Bagaimana rasanya setelah kita pause sebentar, setelah kita memvisualisasikan apapun itu yang kita perlukan? Ya, aku harapkan kalian lebih tenang, semuanya lebih juga berasa present, berasa grounded, ya, menjejak gitu ya, dengan lagu tadi dan juga dengan guidingnya saya. Nah, hari ini seperti tadi saya bilang itu, kita akan mengeksplor 3 aspek, 3 area kehidupan yang biasanya kita miliki dalam hidup kita ini. Banyak sih biasanya, kalau aku biasanya itu lihatnya dari Wheel of Life, kalau tahu ya, dari Wheel of Life, itu ada beberapa hal yang kita bisa explore, ya. Nah, kita sekarang ini ada 8 yang saya masukkan ke polling. Aku ingin Anda memilih 3, hanya memilih 3, yang mana yang menurut Anda paling penting untuk diterima, yang paling penting untuk dieksplor untuk hari ini, ya. Bu Marete bisa tolong untuk pollingnya dikeluarkan. Nah, jadi ada 8 area-area kehidupan di sini. Monggo Anda tolong pilih 3 saja. 3 mana yang paling penting bagi Anda, dan nanti kita akan memilih yang mana pilihan yang paling banyak oleh seluruh peserta di sini. Waduh, udah banyak nih sekarang nih. Udah 23 dari 56 orang. Ayo, kita masih tunggu lagi sebentar lagi. Ya, semakin tambah lagi. Gitu Oh, ya. nih makin banyak terus nih. Oke. Yuk, Mantap. menyusul siapa Bapak Ibu segera aja di Iya. antara kita semua. Nggak ada yang salah, nggak ada yang bener loh ini. Apa aja juga Iya. boleh kok. 80% aku ini ya, aku tutup Kita ya. tutup. Ayo Bapak Ibu sedikit lagi nih. Udah 75% gitu ya. Jadi siapa yang belum vote, silahkan klik aja, jangan takut Iya. ini nanti gimana. Iya. Oke. Oke. Bisa klik. Oke. Yuk.
Kita tutup aja kali ya, Bu ya. Oke, yuk. Oke. Oke, Nah, saya tutup. ya kalau dari sini saya lihat paling tinggi adalah Aku share ya, Pak ya? boleh share resultnya. Nah, supaya bisa lihat semua ya. Iyo. Nah, paling utama ya, itu banyakkan 32 orang dari 43 itu minta untuk pengembangan diri ya. Kita mau explore tentang pengembangan diri. Udah itu keduanya tentang spiritualitas dan juga relasi keluarga dan teman. Spiritualitas dan relasi keluarga. Oke, jadi 3 hal inilah, 3 aspek kehidupan ini yang kita akan explore untuk hari ini. Terima kasih Bu Mariati, saya tutup ya. Kita akan explore 3 hal ini pada hari ini. Nah, ekspansi kita pertama, itu kita akan menggunakan sekali lagi visualisasi. Ya. Karena ini menurut saya sih cukup efektif dan cukup cepat waktunya daripada kita ngelihat-lihatnya dari pakai teknik-teknik yang lainnya. Ya. Jadi untuk yang pertama, sekali lagi, aku akan memainkan satu lagu. Ya. Kira-kira tuh aku akan memimpin kalian untuk semuanya untuk go over a journey atau melakukan satu perjalanan. Ya, di mana nanti kita akan masuk ke ruangan, kita akan membuka pintu-pintu yang dimana di balik pintunya itu adalah kayak boleh bilang kayak movie theater lah ya, boleh bilang tuh kayak kita akan melihat video ataupun bayang-bayangan memori-memori mengenai tadi aspek-aspek yang tadi yang sudah dipilih. Satu adalah pengembangan diri, spiritualitas, dan relasi keluarga dan teman. Ya, jadi aku akan mengguiding Anda pelan-pelan tentunya. Jadi just trust the process. Ini kita perlu trust the process ini nih. Ya. Nah, sekali lagi aku ajak Anda semua untuk menutup matanya. Ya, tutup matanya. Dan tarik napasnya pelan-pelan. Dan hembuskan pelan-pelan. Tarik napasnya pelan-pelan lagi. Dan sekali lagi hembuskan pelan-pelan. Nah, aku ajak untuk Anda memvisualisasikan bahwa Anda sedang lagi dalam padang rumput yang luas. Yang Anda merasa nyaman. Soalnya rumputnya semua hijau-hijau, ada bunga-bunganya juga di padangnya itu. Semuanya indah, semuanya menyenangkan dan membuat Anda semua tenang. Ketika Anda berjalan-jalan di padang rumput ini, Anda tiba-tiba melihat satu tapak jalan, dan Anda terpanggil untuk mulai berjalan di setapak ini. Anda mulai berjalan di setapak ini, terus mengikuti, dan di kejauhan udah mulai kelihatan ada satu kayak gedung, satu building gitu ya, dan Anda mulai mendekatinya. Makin dekat, ini kelihatan nih kok, gedung ini kayaknya familiar banget. Kayaknya aku pernah kesini. Nah, Anda mulai deketin, baru nyadar, oh ini loh rumah saya sebenarnya. Nah, Anda mulai lihat pintunya, dan mulai membuka pintunya, dan mulai masuk ke dalam rumah Anda. Dan tentunya di rumah Anda ini, Anda merasa sangat nyaman, sangat aman, sangat tenang. Anda melihat seluruh perabotan di rumah-rumah ini, semuanya masa familiar banget deh buat Anda. Anda mengeksplor rumahnya Anda sendiri, dan tiba-tiba kelihatan satu pintu yang sebelumnya tidak diketahui atau tidak disadari. Nah, pintu ini warnanya putih, ada juga kayak warna emas-emasannya dari balik pintu ini. Dan Anda mendekati. Aku nggak pernah lihat pintu ini. Aku curious nih, aku pengen tahu di balik pintu ini ada apa ya. Tapi ketika Anda mendekati pintu ini, Anda pengen membukanya tapi agak-agak anxious gitu ya, agak hati-hati. Dan disinilah sekali lagi kita merasakan satu sensasi bahwa ada sinar putih yang datang dari alam semesta yang membasuh kita sekali lagi dan menenangkan diri kita, menenangkan hati kita, membasuh seluruhnya, membersihkan seluruhnya kita ini.
Sehingga kita yakin, kita pede, dan dengan beraninya kita membuka pintu ini dan melangkah masuk melewati pintu ini. Dan Anda menemukan Anda sendiri di dalam satu lorong yang cahaya putih. Lorong ini panjang sekali dan ada berbagai pintu-pintu di sepanjang lorong ini. Inilah pintu-pintu memori Anda. Dan Anda mendekati pintu pertama. Dan di sana ada judulnya. Judul pintu ini adalah memori mengenai pengembangan diri. Jadi Anda buka pintunya, masuk ke ruang, dan Anda mulai melihat segala sesuatu yang Anda sudah lakukan selama ini, dari sejak kecil sampai sekarang, mengenai pengembangan diri yang sudah Anda lakukan. Saya sekolah, belajar teknik, kursus, apapun itu, sampai sekarang. Perlahan-lahan lihatlah seluruh video ini dan ketahuilah seberapa besar, seberapa panjang perjalanan Anda mengenai pengembangan diri. Dan mungkin juga ada perasaan kayak aku masih kurang di mana mengenai pengembangan diri Anda sampai sekarang ini. Jika Anda sudah selesai nge-reviewnya mengenai pengembangan diri, Anda mulai keluar dari pintunya, tutup pintunya, dan melangkah ke pintu yang kedua. Pintu kedua ini mempunyai title adalah memori mengenai spiritualitas. Spiritualitas itu bisa menjadi agama ataupun yang lain-lainnya. Anda juga buka pintunya, masuk ke dalam ruangan ini, dan sekali lagi menonton video dari awal Anda kecil sampai sekarang, apapun yang Anda sudah lakukan atau belum lakukan mengenai spiritualitas, mengenai keagamaan Anda. Sudah selesai review apapun yang Anda sudah lakukan atau belum lakukan mengenai spiritualitas, mengenai keyakinan Anda ini, kita mulai step out dari ruangannya ini, tutup pintunya, dan mulai melangkah ke pintu ketiga. Pintu ketiga ini berjudul memori mengenai relasi dengan keluarga dan teman-teman. Anda pun membuka pintunya, masuk ke dalamnya, dan juga sekali lagi mulai menonton video Anda dari kecil sampai sekarang, apapun yang Anda sudah lakukan dengan keluarga ataupun teman-teman. Perhaps juga ada memori-memori yang masuk mengenai apapun yang mereka sudah ataupun belum lakukan kepada Anda. Apalagi yang mungkin Anda ingin lakukan kepada keluarga maupun teman-teman sekitar. Coba semua ini direview, diperhatikan satu persatu, sejak kecil sampai sekarang. Anda sudah nge-reviewnya semua ini, apapun yang Anda sudah lakukan atau belum lakukan, apa yang Anda ingin lakukan, ataupun apapun yang mereka sudah lakukan ataupun belum lakukan pada Anda mulai keluar dari ruangan ini.
Dan Anda tutup pintunya. Dan Anda mulai berjalan kembali kepada pintu di mana Anda mulai masuk ke lorong ini. Pintu putih itu keemasan itu. Dan sekali lagi, ketika Anda mendekati pintu ini, rasakan ada juga cahaya putih yang mencucikan, yang membersihkan Anda semua ini. Membersihkan dan menenangkan kita dari seluruh apapun memoris atau emosi yang timbul ketika Anda merasakan, mengalami apapun itu yang Anda alami ketika masuk ke ruangan-ruangan itu. Anda ditenangkan kembali, Anda disucikan, dibersihkan kembali, sehingga Anda berani untuk membuka pintunya lagi dan melangkah melewati pintu itu, masuk kepada ruangan di mana ini adalah rumah Anda. Rumah yang Anda kenali, rumah yang dimana Anda merasa nyaman. Dan sekali lagi Anda yang melihat-lihat yang di rumah ini dan berterima kasih pada pengalaman yang sudah Anda lampaui ini. Anda pun keluar daripada rumah, jalan balik, dan melewati jalan setapak yang tadi yang membimbing Anda balik ke padang rumput yang hijau ini. Dan jalan terus pelan-pelan ngikutin setapak ini sampai Anda kembali kepada masa sekarang, kembali kepada tubuh Anda, kembali kepada jiwa Anda secara seluruhnya. Dan di sini kita ambil napas sekali lagi pelan-pelan dan hembuskan pelan-pelan. Ambil napasnya sekali lagi pelan-pelan dan hembuskan pelan-pelan. Dan yang terakhir ambil napas yang sedalam-dalamnya dan hembuskan dengan bersuara. Jika Anda sudah siap, mari membuka mata Anda. Oke. Selamat kembali semuanya. Nah, dari pengalaman yang tadi, ketika kita mengeksplor 3 aspek gitu ya, pengembangan diri, spiritualitas dan relasi hubungan keluarga dan teman-teman ini, apa memoris yang mungkin keluar? Ya, ada yang mungkin mau share, bisa open mic ataupun bisa diketik aja di kolom chat, ya silakan. Mungkin ada recollections, memories, feelings, emotions yang keluar juga ketika Anda mengeksplor, ketika kita memvisualisasikan perjalanan Anda barusan ini. Ada yang mau share enggak? Oke, silakan Bapak Ibu. Kami mengundang Anda untuk sharing. Nah, sebenarnya untuk teknik sharing, siapa nih yang mau sharing? Ada metodenya. Ada metode popcorn, alias Bapak Ibu yang memang berniat Bapak Ibu bisa langsung open mic gitu ya. Ada metode namanya heart attack gitu ya, alias ditunjuk bikin shock gitu. Itu Bu Aida tuh kayak mau sharing tuh. Oke, silakan Bu Aida. Tadi kan saya tuh yang spiritual, Henry, kayaknya tuh sangat apa ya, sedih banget gitu loh, karena gini, kita kan dari kecil diajarkan untuk beragama dan sebagainya gitu ya, dan saya tuh termasuk yang cukup bandel kali ya, jadi kadang-kadang kalau orang tua saya tuh bilang, ayo belajar, ngaji, ini. Aduh, saya kadang-kadang suka kabur, suka main, tapi sesudah semakin lama ya, tadi itu saya tuh menyesal, saya bilang, kenapa yang dari dulu ya, saya tuh mendengarkan kata orang tua gitu loh. Karena waktu saya menyesalnya karena sampai sekarang saya tuh masih belajar ngaji. Nggak masalah gue ini. Nah ini nggak terlalu lancar sampai sekarang, beneran. Jadi saya tuh sedih banget deh, bener. Saya tuh hampir pengen nangis, nggak kepengen terus ke pintu yang berikutnya
gitu. Udah di sini aja gitu. Tapi ya pada akhirnya ya nggak ada yang namanya terlambat kok, Bu. Iya sih emang. Siapapun, kapanpun juga bisa dimulai. Iya, Tenang aja. iya. Tapi thank you Terima Bu kasih ya. Aida untuk Terima sharingnya. kasih. Terima Ya. kasih. Ada lagi mungkin yang pengen mau sharing? Silahkan Bapak Ya. Ibu. Siapa nih? Accessibility, sustainability gitu ya, dan ini menjadi hal yang Oke. sangat Pak Agus menarik gitu ya. Saya sendiri juga mau sebagai share? kita mengembangkan saya Ciko. Tidak di-unmute. Oh, Oh, kepencet kayaknya. oke. Nggak apa-apa. Ya, kita mulai mungkin ke berikutnya aja ya. Jadi berikutnya, kita mau expand-nya dengan points of view nih. Dari tadi kita belum pakai points of view soalnya. Ya, kita mau expand-nya dengan points of view. Ya, nah, kita balik-balik lagi, kita akan memilih 3 kartu. Ya, 3 kartu dari points of view ini. Ya, tadi dibilangnya coaching game ya. Bagi yang nggak ada, nanti Bu Mariati akan membantu. Tapi kita akan mengambil 3 kartu, di mana masing-masing kartu, satu kartunya itu untuk satu aspeknya. Jadi ambil kartu pertama untuk aspek pengembangan diri. Satu lagi adalah untuk misalnya spiritualitas. Dan kartu ketiga adalah untuk relasi, hubungan, keluarga, dan teman. Ya, ambil 3, dan aku akan guiding Anda semua untuk melihat satu persatu. Yang menjadi fokus dari 3 points of view kartu yang diambil ini adalah untuk melihat satu perspektif yang baru, satu mungkin point of view yang baru, ya, dari tadi yang udah ada pengalaman kita exploring dengan visualisasi. Apa kira-kira yang masih belum tercapai, apa yang kira-kira saya inginkan, apa ya, kalau dalam aspek hidup saya ini, misalnya seperti tadi Ibu Aida sharing tentang spiritualitas itu adalah saya bisa ngaji seluruh ayat-ayat di Quran ini, apa sih nomor 10-nya bagi saya? What's the perfect, the optimal dari aspek-aspek hidupnya saya ini? Oke, Pak Henry, Yep. mungkin aku bisa diperjelas lagi ya. Ini Bapak Ibu ambil 3 kartu. Betul, 3 kartu. Oke, Satu berarti kartu saya untuk akan masing-masing bantu. satu. Oke, saya akan bantu untuk Bapak Ibu yang nggak punya kartu, gitu ya. Ya. Jadi, oke, ini change card dulu. Oke, kartu yang pertama, ini Bapak Ibu, saya akan ini kartunya. Ini kartu yang pertama ya. Ini disesuaikan untuk isunya ya. Ya, betul. Untuk aspek yang tadi, jadi nomor 1 ini adalah untuk pengembangan diri misalnya. Oke. Nah, ini kartu pertama adalah apa yang mungkin kita rasakan untuk pengembangan diri, apa yang nomor 10 bagi kita. Yang kedua adalah untuk spiritualitas. Apa yang menjadi nomor 10? Nilai nomor 10 atau the optimal dari aspek hidup saya di dalam spiritualitas itu apa? Itu dari kartu yang kedua ini. Dan yang ketiga, kartu ketiga adalah untuk relasi, hubungan, keluarga, dan teman-teman. Apa yang menjadi nomor ideal? Yang menjadi nomor 10-nya bagi aspek kehidupan mengenai relasi, hubungan dengan keluarga, dan teman-teman. Ini kartunya luar biasa deh, ini unexpected but precise ya. Ya, jika yang tidak ada yang nggak punya kartunya boleh lihat dari screen ini, yang kalau udah ada juga boleh ambil sendiri ya. Nah, bagi yang belum pernah bermain dengan points of view, saya mau ajarkan juga kalian untuk melihatnya ya. Jadi yang pertama-tama kita akan fokusnya pada fotonya. Ya, jadi kalau ada title-nya ini di sini, itu kita akan tutup dulu. Ya, atau di screen ini ada creativity, journey, habits, itu ditutup dulu. Kita fokus pada fotonya, di mana kita lihat sendiri apa yang mata saya tertuju. Pertama kali lihat foto ini, apa yang menarik bagi mata saya. Pertama kali yang saya lihat. Dan kenapa? Kenapa mata saya tertariknya kepada bagian dari foto itu?
Baru mulai lihat juga seluruh detail dari fotonya itu, seluruh bagian-bagiannya, mungkin juga warna-warnanya ada satu meaning, ada satu artinya bagi Anda. Mana yang jadi fokus, mana yang menjadi out of focus, mana yang di-highlight maupun tidak di-highlight oleh fotografernya. Coba lihat seluruh detailnya dari foto ini. Dan kira-kira apa sih background story-nya yang diceritakan oleh fotografer ini? Kenapa fotografer ini ngambil foto ini? Dan ketika kita expand, jadi kita di sekeliling foto ini kita perbesar, kita zoom out gitu ya, bisa kelihatan sekitar-sekitarnya. Apalagi yang bisa dilihat? Mungkin ada benda-benda, mungkin ada orang-orang, mungkin juga ada Anda sendiri di dalamnya. Dan jika Anda mengizinkan Anda sendiri di dalamnya, Anda sedang ngapain di dalam foto itu? Dan kalau ini foto ini adalah diambil pada satu momen in time, apa yang mungkin terjadi 1 menit sebelumnya ataupun 1 menit setelahnya? Apa yang mungkin terjadi pada foto ini? Pada intinya, apa memories, feelings, emotions, recollections, ya, apa itu yang mungkin keluar ketika Anda mengeksplor fotonya ini yang dihubungkan dengan aspek-aspek hidup Anda. Yang pertama sekali lagi adalah pengembangan diri, yang kedua adalah tentang spiritualitas, yang ketiga adalah tentang relasi hubungan Anda dengan keluarga dan teman-teman. Baru kita lihat title-nya, kita buka title-nya. Nah, jika title-nya ini cocok, silakan di-keep aja. Atau kalau nggak cocok, itu bisa diganti dengan kata-kata yang bersinonim ataupun yang berasosiasi dengan title-nya ini. Boleh juga sih kalau mau dibalikin ya. Dari yes menjadi no misalnya gitu loh. Atau tambahkan kata tidak di depannya juga boleh. Bikin title-nya ini cocok dengan foto, dengan pengalaman Anda mengeksplor fotonya ini. Dan sekali lagi ketika kita hubungkan foto dan title dengan pertanyaannya tadi, yaitu adalah tentang pengembangan apa yang menjadi nomor 10 maksimalnya saya untuk pengembangan diri, spiritualitas maupun hubungan relasi keluarga dan teman-teman. Apa memories, feelings, emotions yang keluar? Ya. Ada yang mungkin mau sharing sekarang ini dari kartu-kartu yang kita lihat ini. Semoga dengan kartu-kartu ini kita bisa melihat satu perspektif atau new point of view mengenai 3 aspek kehidupan kita ini. Oke, Bapak Ibu yang belum punya kartu bisa di capture ya 3 kartu ini gitu ya, sehingga Anda bisa mengamati secara lebih dekat, lebih detail. Gitu. Oke, sudahkah? Sudah di capture? Oke. Silahkan. Ada yang mau sharing? Ya, mungkin? saya boleh. Ya, Bun. Silahkan, Bun. Oke, ada 3 kartu ya. Pertama ini tentang pengendalian, pengembangan diri. Saya dapat kartunya ini, ya gambar apa ini besi-besi, teknologi, bla-bla segala macam ya. Rumit ini judulnya memang inovasi gitu ya. Mungkin ini bikin karya tertentu. Jadi untuk pengembangan diri, idealnya saya karena memang saya lagi pengen pengen memaksimalkan semua kemampuan saya, hasil belajar kita di level 3 dan semuanya ini. Idealnya adalah saya 10-nya tuh kalau saya sudah menguasai teknologi, terutama dari segi misalnya dalam membuat presentasi workshop gitu, saya bisa animasinya, bisa saya buat sendiri gitu ya. Untuk iklan promosi itu nggak yang standar aja, tapi juga pakai banyak
macem-macem gitu. Malah kemarin tuh lagi ada yang nawarin podcast. Kenapa saya nggak belajar podcast juga gitu? Kayaknya seru banget gitu. Jadi idealnya saya 10-nya kalau saya bisa menguasai itu sendiri gitu. Ya memang mudah sih dibantu, tapi pengen tahu bisa sendiri. Oke, itu yang pengembangan diri. Ini tiga-tiganya berarti ya. Kemudian untuk spiritualitas saya dapat kartunya ini gitu ya, banyak titik. Ya mungkin hampir sama dengan Bu Aida secara spiritualitas tadi, mungkin di usia-usia saat ini, pertama hari ini saya 51 tahun gitu ya. Jadi bagi saya masih banyak hal-hal yang harus lebih ditingkatkan gitu. Jadi idealnya saya, ini gambar tulisannya sih beginning. Idealnya saya 10-nya spiritualitas ini adalah pada saat saya memang sudah mampu menjalankan tidak hanya yang wajib, tapi yang sunnah-sunnah yang banyak saya tinggalkan selama ini. Itu sih untuk yang spiritualitas. Dan yang ketiga tentang relationship. Terus terang saya lagi sedikit punya masalah dengan anak saya gitu. Di sini gambarnya juga anak saya. Gambar kayak anak-anak gitu ya, kayak jeans dan segala macam. Idealnya adalah ya udah saya terima apa kondisi yang ada gitu dengan ikhlas gitu, bahwa dia saat ini sebenarnya akan sudah kuliah di luar, tapi sayanya masih kayak belum kelas gitu, masih khawatir, penuh kekhawatiran gitu. Anak baru lulus SMA udah belum pernah pergi, udah November dia udah harus di luar gitu sih. Ya udah harus diterima. Gitu. Masih belum mau dilepas Bu ya. Masih banyak kekhawatirannya. Ya. Itu Mas Henry. Thank you Bu. Ya. Jadi ya dari 3 kartu ini kita bisa lebih melihat lagi bahwa kira-kira yang idealnya untuk saya sekarang ini itu arahnya kemana gitu ya. Jadi kita bisa mempersiapkan diri sendiri juga nih. Kalau kita udah tahu arahannya kemana, nomor 10-nya mana, berarti apa yang nantinya kita perlukan untuk step-stepnya yang kita mau laksanakan ya. Nah tapi saya sekarang ngajak dulu nih kita mau ngambil satu kartu lagi, satu kartu point of view lagi. Tapi kali ini tuh lebih ke arah apa yang kira-kira menghambat. Jadi ambil satu aspek kehidupannya tadi yang paling jauh atau paling susah untuk diterima, untuk menjadi yang idealnya gitu ya. Kita mau ambil satu kartu point of view, di mana ini melambangkan apa yang menghambat saya untuk mencapai goal saya, untuk mencapai nomor 10 dalam hidup saya itu. Facing up atau facing down, Pak Henry? Facing down, semuanya facing down. Facing Aku suka down. facing down sih. Iya. Lebih misterius gimana? Lebih misterius. Oke, saya bantu untuk Bapak Ibu yang belum punya kartu ya, saya akan buka di website-nya. Bentar. Bagi yang sudah ada, kartunya bisa diambil juga. Ini kan tadi yang 3 ya. Kita akan ambil hanya satu aja. Jadi fokus kepada aspek kehidupan yang dirasa paling jauh dari ideal. Ya, apakah itu pengembangan diri, apakah itu spiritualitas, ataupun relasi keluarga dan teman, yang mana aja, ambil satu saja, ambil satu kartu yang ini yang menghambat saya untuk menjadi the best of me lah istilahnya, atau the best kind of hidup saya ini. Ya. Dan sekali lagi, apapun aspek yang Anda pilih itu, kita mulai lihat lagi fotonya, kita tutup lagi title-nya. Apa yang Anda lihat dari foto ini? Ada barang Kira-kira kenapa fotografer ini mengambil foto ini? Apa maksudnya dari fotografer mengambil foto ini? Ketika saya expand, lebih banyak lagi bisa dilihat sekitarnya itu. Apalagi yang bisa dilihat, mungkin ada barang-barang, orang-orang, ataupun saya sendiri dalamnya.
ketika saya melihatnya ini mungkin 1 menit sebelumnya ataupun 1 menit setelahnya, apalagi yang mungkin bisa dilihat juga. Dan feelings, memories, emotion apa yang keluar ketika saya melihat kartu ini. Dan sekali lagi dibuka lagi title-nya. Ketika saya mengconnect title-nya, kalau title-nya nggak terasa cocok dengan pengalaman yang tadi, boleh diganti. Dan ketika saya mengkonekkan fotonya, title-nya, dan dengan pertanyaan yang tadi adalah, apa yang menghambat saya mencapai nomor 10, the ideal, di dalam aspek hidup saya yang tadi saya pilih itu, apa feelings, memories, emotions yang keluar? Ada yang mau sharing lagi mungkin apa yang didapatkan dari kartunya, baik yang di sini di screen tadi authenticity ataupun apapun yang Anda dapatin. Ada yang mau sharing? Saya share, Henry. Bu Ani, ya silakan Bu. Ya, saya ambil kartu refresh. Ya. Dan tantangannya adalah ini. Unexpected, ya, ya Bu. Ya. Dan itu rasanya pas banget dengan saya karena saya itu orangnya terencana, planning begitu, dan pasti sudah berusaha memikirkan detail begini-begini. Tetapi di dalam hidup kan tidak selalu semulus dengan rencana dan ideal-ideal yang kita punyai. Seringkali sama seperti gambar ini, tidak tahu ujung jalan ini itu tidak pernah kita tahu. Tapi yang terlihat bahwa Bapak ini, mungkin ini Bapak sedang mengayuh sepedanya dengan satu keyakinan bahwa ya mempercayai bahwa di ujung sana ada jalan dan itu akan ditembus. Sama seperti saya punya kartunya untuk pengembangan diri itu dream, sedang berjuang mengarah ke sana dan itu juga saya nggak tahu bagaimana akhirnya. Sama juga dalam hal spiritualitas, saya merasakan diri juga vulnerability, lemah begitu, dan membiarkan diri bahwa saya mau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Mau let go and let God gitu. Itu nggak mudah karena ada unexpected. Begitu juga dalam relasi keluarga dan teman gitu, rasanya saya merasa back and forward. Back and forth, bolak-balik begitu ya, karena ada hal-hal yang kadang-kala tidak bisa saya planning begitu, unexpected. Itu Henry yang saya dapatkan. Terima kasih. Thank you Bu Ani, Untuk sharing ini. Terima kasih Ibu. Nah, ya jadi tadi kan kartunya yang menghambat itu adalah unexpected ataupun ketidakjelasan ya mengenai apa yang di depan hidup saya ini. Ya boleh bilang mungkin yang menghambat itu juga satu rasa ketakutan ataupun rasa tidak yakin ya mengenai apa yang akan diberikan nih oleh Tuhan ke depannya gitu kan. Ini cukup umum sih. Banyak orang yang juga mungkin mempunyai rasa ketakutan seperti ini dalam hidupnya itu. Ya. Nah, tapi dari tadi yang kita mulai dari awal yaitu adalah kita mulai mengeksplor apa saja yang sudah kita lakukan ataupun yang kita belum lakukan dalam hidup kita ini. Ya, jadi kita mengetahui nih posisi kita sekarang ini di dalam pengembangan diri, spiritualitas atau relasi ini itu di mana. Ditambahkan juga dengan tadi pengalaman kita mengeksplor apa yang optimal. Nomor 10 saya di dalam 3 aspek ini apa. Dan ditambahkan juga apa yang menghambat saya ya di dalam satu aspek itu, ataupun kalau Bu Ani itu adalah tiga-tiganya tadi ya, yaitu adalah mungkin fear of the unknown ya, ketakutan yang tidak diketahui itu. Apa nih yang menjadi insight atau realisasi saya sekarang ini melewati seluruhnya ini? Bagaimana saya mau meliding atau memimpin hidup saya sendiri supaya saya bisa maksimal di seluruh aspek kehidupan saya ini menjadi semuanya 10. Karena ketika kita mencapai 10, itulah dimana kita merasa hidup saya ini lebih bermakna, lebih kayak fulfilling life gitu ya. Itulah yang kita akan mau explore
Nah, salah satunya, ini saya mungkin mau sharing screen aja. Bu Mariati, saya share screen dari saya sendiri ya. Itu saya mau mengajak Anda untuk ke pertanyaan ini. Sebentar, saya share export. Mana yang lebih kuat? Apakah hati atau otak yang lebih kuat? Menurut Anda, mana yang lebih kuat? Ada yang mau jawab? Kalau saya pertanyakan di dalam hidup Anda itu, mana yang lebih influential ataupun mana yang lebih membuat dampak bagi hidup saya? Hati saya ataupun otak saya? Banyak yang jawab hati. Hati. Udah pada pintar-pintar semua di sini soalnya. Ya, emang benar. Jadi hati itu adalah yang lebih kuat. Ya. Jadi ini ada satu penelitian di Amerika namanya HeartMath Institute, ya. Dia mengeksplor, mengkategorisasikannya, dan mereka mendapatkan ini. Hati adalah lebih kuat 100.000 kali secara elektrik, 5.000 kali secara magnetik daripada otak. Paling gampangnya gini sih, kalau kita lagi patah hati lah ya, baru diputusin pacar segala gitu. Otak kita mungkin tahu, wah kita harusnya nih move on. Kita harus udah ngelupain aja deh cewek atau cowoknya itu. Dan kita harus fokus kepada pengalaman yang baru. Pasti masih ada kok cewek atau cowok lain yang di luar sana itu yang cocok untuk saya. Tapi ketika kita hatinya masih sedih, ketika hatinya kita masih masih merunung gitu ya, nggak bisa tuh. Kalau buat saya, seenggaknya saya tuh nggak bisa tuh untuk bilang ke otak, lu jangan deh, gue tetap mau gue mau move on apa gitu tuh susah banget gitu loh. Nah, itu salah satunya lah, di mana hati kita tuh lebih kuat lagi daripada otak kita. Tapi kebanyakan kita tuh di dalam hidup kita itu otak kita yang lebih bekerja, otak kita lah yang memimpin kita ataupun membuat kita memikirkan yang dari tadi tuh, apa sih nomor 10 bagi saya, apa yang ideal bagi saya, apa yang optimal bagi hidup saya, di segala aspek hidup saya, itu kebanyakan tuh otak kita yang bekerja. Otak kita yang merasa, ini harusnya kita seperti ini harusnya kita seperti itu. Ya. Dimana ya di sini saya mengajak Anda semua untuk kembali memikirkan, jika saya mengizinkan hati saya memimpin otak saya, apa yang mungkin bisa terjadi? Apa yang mungkin bisa saya ciptakan di dalam hidup saya ini? Apakah hidup saya ini akan jadi lebih baik? Apakah hidup saya ini akan jadi lebih nyaman ataupun bermakna ketika hati saya memimpin otak saya? Ini jangan salah ngomong ya. Bukannya saya bilangnya otak itu nggak penting. Otak penting. Makin otaknya pinter, makin otaknya logis, apa segala itu, makin bagus. Tapi izinkanlah hati kita ini yang memimpin otak kita. Dan di sini saya mau ngajak juga Anda untuk sekali lagi tutup matanya. Ya, saya mau guiding Anda untuk sekali lagi ke satu sesi visualisasi. Ya. Sekali lagi tutup matanya Anda. Tarik napasnya dalam-dalam. Dan hembuskan pelan-pelan. Tarik napasnya pelan-pelan. Dan hembuskan pelan-pelan juga. Jadi aku ajak Anda untuk mereview dari sejak kita mulai sesi ini. Ketika kita mulai melihat dari pause ya kita mulai inhale positif dan exhale negativity, apa yang Anda rasakan? Apakah Anda juga sedang memakai otak Anda mulai meragukan apapun yang saya katakan itu benar yang diri apa cocok dengan pengalaman saya sebelumnya,
kita untuk visualisasi. Apapun itu pemikirannya, gak ada yang benar, gak ada yang salah. Karena itu, hanya ini adalah waktu untuk refleksi, untuk kita review. Ketika saya mengajak Anda untuk masuk ke visualisasi, di mana Anda mulai dari padang rumput, masuk ke rumah, ke lorong itu, dan mulai mereview satu demi satu ruangan, di mana kita melihat memori-memori kita mengenai pengembangan diri, spiritualitas, maupun relasi hubungan dengan keluarga dan teman. Sekali lagi, apakah otak saya masih bekerja terus? Apakah otak saya masih memfilter, masih meragu-ragukan tentang pengalaman ini? Atau saya sudah mulai mengizinkan hati saya ini yang mulai mengeksplor, mulai mengeluarkan seluruh memori-memorinya dia, seluruh feeling-feelingnya yang kita semua simpan di dalam hati ini. Apakah hati saya mulai dominan, mulai keluar, mengalahkan otak saya? Ketika saya mulai ngajak kalian untuk mengambil 3 kartu points of view yang tadi, untuk mengeksplor new perspektif, new point of view. Sekali lagi, apakah memories, feelings, emotions yang keluar itu adalah dari otak ataupun dari hati yang keluar? Mana yang lebih dominan pada saat itu? Saya mengajak Anda untuk mengambil satu kartu yang melambangkan inilah yang menghambat saya dalam satu aspek hidup saya ini. Sekali lagi, apakah hambatan-hambatan ini terasa lebih di hati atau di otak? Sekali lagi, saya mengajak Anda untuk melihat bahwa biasanya yang dreaming, biasanya yang mau peaceful thinking ataupun yang mau yang optimal itu adalah hati Anda. Dan yang mulai menghambat, yang mulai berpikir nggak mungkin atau susah atau apa itu adalah otak Anda. Tapi disinilah dimana kita mau mengerjasamakan antara otak dan hati kita ini. Creating satu ekosistem di mana hati kita memimpin otak kita, mengajak otak kita untuk membuka dirinya sendiri dan menanggalkan seluruh ketakutan-ketakutan yang mungkin ada di dalam otak kita. Menanggalkan semua filter-filter, image-image yang kita mungkin punya, yang kita dirikan, benteng-benteng, apapun itu yang menghambat kita mencapai satu hati yang murni, hati yang otentik, dan experience yang otentik di dalam hidup kita ini. Karena bayangkan saja ketika kita terhubung dengan diri kita sendiri lewat hati, bagaimanapun juga itu ketika kita terhubung dengan orang lain, dengan keluarga sekitar kita ini, dengan hati. Apa perbedaannya ketika kita terhubung dengan orang lain dengan hati ataupun dengan pikiran, dengan otak kita? Jadi aku mengajak Anda juga untuk melihat dari hati Anda ini seperti kayak ada satu laser beam, ya, satu kayak sinar laser yang menghubungkan hati Anda kepada hati keluarga Anda atau teman-teman Anda yang sekitar ini, memperkuat hubungan Anda dari hati ke hati. Apa rasanya bagi Anda? Dan kita menghubungkan hati kita ini kepada lebih luas lagi, pada komunitas kita, sekitar kita ini, dari hati ke hati. Apa yang akan terjadi? Apa yang Anda rasakan? Ketika kita terhubung dari hati kepada orang-orang lebih besar lagi di seluruh Jakarta, seluruh kota di mana Anda berada, apa yang mungkin Anda rasakan, apa yang mungkin terjadi?
luas lagi ketika kita menghubungkannya dengan seluruh orang Indonesia. Kita berhubung dengan seluruh orang Indonesia, berbagai ras, berbagai agama, dengan hati. Apa yang mungkin terjadi? Dan bagaimana rasa Anda? Dan kita juga hubungkan juga dengan diri kita sendiri, dengan pengembangan diri kita sendiri. Ketika kita mengizinkan hati kita mengeksplor, belajar apa yang Anda rasakan di hati Anda. Dan tentunya ketika Anda berhubungan dengan Tuhan, dengan alam semesta, dengan spiritualitas, pastinya Anda berhubungan dari hati, bukan dari pikiran, bukan dari otak. Jadi di sini aku mengajak Anda untuk melihat dan menggunakan hati Anda ini sebagai kompas dalam hidup Anda. Kompas hidup yang tidak pernah menyesatkan Anda. Jika Anda menggunakan hati Anda untuk memimpin hidup Anda, menggunakan kepintaran Anda, otak Anda untuk mencarikan jalan keluarnya dari segala apapun yang hati Anda inginkan, dan menggunakan moral kompasnya dari soul, dari jiwa Anda tidak pernah akan kehilangan jalan. Anda tidak akan pernah salah jalan juga. Apapun itu yang Anda inginkan dalam hidup ini pasti akan tercapai dengan baik, dengan cepat, dengan teratur. Semuanya akan terjadi. Jadi sekali lagi aku ajak Anda semua juga untuk sekali mengizinkan hati Anda yang memimpin dari hidup Anda. Di segala aspek kehidupan Anda, segala hubungan Anda dengan orang lain. Dan bukan hanya untuk orang lain saja, tapi seluruh makhluk hidup dalam alam semesta ini. Dan juga seluruh tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan di dalam dunia ini. Seluruh makhluk hidup di dalam laut, di udara, siapapun, apapun itu. Terhubunglah lewat hati, terhubunglah secara sejujur-jujurnya, secara terbuka, secara otentik kepada mereka semua. Karena mereka lah yang membuat kita apa adanya, mereka lah yang terhubung, mereka lah yang menjadikan kita sekarang ini manusia yang seutuh-utuhnya. Dan tentunya tidak lupa lagi juga untuk izinkan Tuhan masuk ke dalam hati kita, untuk berkarya lewat kita, lewat hati kita ini, untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh makhluk hidup di dalam dunia ini. Sekali lagi aku mengajak, maukah Anda mengizinkan hati Anda memimpin hidup Anda, menjadikan hati Anda menjadi kompas hidup Anda, agar menciptakan satu hidup yang lebih bermakna, a more fulfilling life di segala aspek hidup Anda ini. Sekali lagi, ambil napas yang pelan-pelan, yang dalam-dalamnya, dan hembuskan keluar. Ambil satu napas lagi yang dalam-dalam, dan hembuskan keluar. Dan sekali lagi ambil napasnya dalam-dalam lagi, dan hembuskan dengan bersuara. Oke, terima kasih untuk semuanya yang udah mengikuti ini. Dan sekali lagi saya sharing di komputer saya ini. Jadi setelah kita merealisasikan apapun itu yang experience saya pada exercise ini, aku mau balik lagi ke point of view itu biasanya ada doing atau action ya. Kita perlu adakan atau action setelah kita aware, kita
kita mengetahui posisi kita di mana, kita mau ke arah mana, dan kita juga mengambil pilihan, choice. Apakah kita mau memimpin hidup saya ini dengan hati ataupun tetap aja dengan otak? Silahkan, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Apa action yang Anda ingin lakukan? Sekali lagi, untuk menciptakan satu hidup yang penuh makna, hidup yang lebih fulfilling. Itu Anda mau lakukan apa? Karena awareness dan mengambil pilihan tapi tanpa action itu ya nggak ada artinya juga, gitu. Ya. Jadi tolong Anda coba ambilkan satu kayak mengambil satu deklarasi dalam hidup Anda sekarang ini. Anda mau melaksanakan atau memulai apa untuk mencapai nomor 10-nya di dalam pengembangan diri, di dalam spiritualitas, di dalam relasi hubungan Anda, keluarga dan teman-teman, ataupun di aspek-aspek kehidupan lainnya. Ya, Anda mau melakukan apa? Deklarasikan tindakan nyata Anda dalam 24 jam atau 1 hari, dalam 1 minggu, ataupun dalam 1 bulan. Ya. Bu Mariati, kita ada satu video ya, Bu. Saya stop share-nya dulu. Ini saya juga ada sharing juga dari Bu Santi. Kenapa jadi nangis tersendu-sendu ya? Maaf Bu ya, nggak meant to be untuk nangis-nangis tersendu. Tapi emang ini agak dalam, agak slow aku bawain ya, gitu ya. Bu Aida juga maaf. Dan Bu Ike ini ada sharing di dalam agama saya, Rasulullah mengatakan bahwa dalam tubuh kita ada segumpal daging yang apabila dia baik, maka baiklah satu batang tubuh kita. Dan jika dia buruk, maka buruklah satu batang tubuh kita. Dan segumpal daging itu adalah hati yang digait oleh iman. Subhanallah, terima kasih proses ini membuat saya menemukan maksud dari perkataan Rasul saya. Amin Bu. Terima kasih Bu Ike untuk sharingnya. Bu Francisca juga tadi sharing, ya, terjawab rinduan selama ini baik di pengembangan diri, spiritualitas dan relasi. Oh my God, Bro Henry, thank you banget, saya kerennya banget. Thank you semuanya juga. Bu Mariati, kita play videonya dulu yuk. Kita lebih light up, lebih ringan dikit lah. Ini ada video. Betul, gitu. Jadi kalau tadi ada yang, ini bagian inner research banget ya Bro Henry ya. Iya. Tapi di akhir ini gitu ya, kita akan temukan dari video ini, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan Anda melihat satu hal yang lebih menarik. Ini ada video dari Disney. Ini otak kita sedang bekerja. I wake up every day at 6 in the morning. When I wake up, I usually have to go to the toilet to pee. After that, I take a shower. I get dressed and go to work at 8:45. I'm always hungry in the morning. Pancakes. Yum yum. Infino Benito Spiritu. I live in Los Angeles. My work's close to the beach. Infino Benito Spiritu.
I would like to buy a sunglass. Infino Benito Spiritu. Oh. Never mind. I start work at 9 a.m. I work at a bank. Yeah? Sometimes it's hard to go to work. Infino Benito Spiritu. My work is very boring. I hate this job. Lunchtime. Lunchtime. I got to get out of here. Pancakes. My heart and my mind feel awesome. Jadi tadi ada satu video ya, cari cuplikan aja bahwa ya ketika kita membiarkan otak kita memproses dan memimpin hidup kita ini, kadang-kadang jadinya boring ya. Dan juga kalau di video itu kelihatannya bahwa otak kita tuh selalu mikirnya tentang yang, aduh yang enggak. Jadi kalau gini-gini ntar gue bisa mati, atau gue gini-gini gue jadi bagaimana. Selalu menghambat, selalu memfilter dan membuat kita nggak berani gitu loh untuk melakukan hal-hal yang fun, hal yang mungkin adventurous dan lain-lain. Tapi ketika hati itu memberikan kendalinya kembali kepada hati, ya mungkin otaknya pertama-tama nggak suka.
tadi kan takut gitu ya waktu main di laut segala gitu. Tapi pada akhirnya enjoy juga dan bisa mengkoneksikan antara hati dan otak ini ya, di mana kita bisa membawa joy and fun walaupun di situasi yang mungkin boring atau segala gitu di kantor. Ya, itulah yang aku ajak sekali lagi untuk mengizinkan hati Anda untuk memimpin hidup Anda ini, menjadikannya dia life compass bagi Anda semua. Ya, terima kasih, dan saya kembalikan kepada Bu Mariati. Terima kasih, Bu. Oke, thank you Pak Handri. Oke, sesi malam hari ini yang inner research banget gitu ya. Tapi bagaimana kita perlu accept itu, dan dari situ kita seperti tadi gitu ya. Begitu kita menyadari, kita tahu, dan kita akhirnya bisa menikmati gitu ya hati kita dan mengikuti hati kita. Nah, Bapak Ibu semua, oke nih, love this session tonight. Boleh dong drop di kolom chat gitu ya. Satu kata maksimal satu kalimat. Insight apa yang didapat Bapak Ibu pada sesinya Pak Henry pada malam hari ini? Silakan. Boleh drop di kolom chat satu kata maksimal satu kalimat. Yuk, mari. Menyentuh. Oke, thank you Bu Aida. Oke. Ya, sambil Bapak Ibu menuliskan di kolom chat, saya mengingatkan kembali untuk teman-teman semua di sini, terutama yang sudah member Tribe Points of View, besok akan ada sesi Points of View Talk bersama saya dan juga Lala dari Tribe Jawa Tengah, dan kami akan berbincang bersama dengan country leader dari Chile, dan kami akan membahas tentang centerpiece gitu ya. Jadi ini satu bagian yang menarik dan banyak orang menanyakan apakah ini harus dan segala macam. Kita akan bahas besok seperti halnya ngobrol. Pastikan Anda hadir karena kita akan bicara masalah technical things gitu ya. Dan buat teman-teman yang belum menjadi member Points of View, Anda bisa mengikuti Points of View Talk, kemudian Zoom online bulanan, itu saat Anda sudah menjadi member Points of View Indonesia. Dan Anda tetap boleh menikmati Points of View Local Uplifting ini setiap hari Rabu, dan Anda akan mendapatkan materi-materi secara bervariasi gitu ya. Dan dari sini teman-teman bisa melihat bahwa tools Points of View ini versatility banget, bisa digunakan dengan berbagai hal dikombinasikan. Dan malam hari ini Pak Henry membawakan menggunakan konsep Wheel of Life gitu ya. Oke. Nah, saya baca sepintas dulu dari teman-teman ini ya yang sudah menuliskan. Ada yang mengatakan banyak banget mengatakan insightful, self-empower, through your heart, terkonfirmasi, hati otak harus jalan sih. Don't to effort to overthinking. Yes, amazing process. Love it gitu ya, nikmati, inspiring, connect with my heart, deep impact, powerful session, menyentuh. Oke, trust your heart. Oke, banyak sekali insight-insightnya. Terima kasih untuk bergabung pada malam hari ini, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini menjadi insight yang baru buat Anda. Kalau tadi ada yang sempat mungkin harus meneteskan air mata, ya nikmati prosesnya, dan mari setelah itu kita berjalan untuk maju ke depan gitu ya, untuk bisa menikmati kehidupan ini lagi. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih untuk malam hari ini. Ketemu lagi besok untuk teman-teman dari Points of View Tribe. Terima kasih, dan happy birthday buat Bu Nunung. Happy birthday Bu Nunung. Terima kasih semuanya. Thank you. Selamat malam. Night semuanya. Have a good night. Makasih Bu Ani, makasih semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat semuanya. Bagus banget. Hey, thank you Bu Aida, thank you Bu Aida. Bagus banget. Thank you Bu. Bu Aida ada kelas lagi kapan? Pak Apa Bu? Bu Aida ada kelas lagi kapan? Belum tahu Bu, kenapa Bu? Loh, mulai tanggal 9. Oh, uplifting tanggal 9 Bu saya. Uplifting Bu Aida sama Bu Ani. Tentang bahagia. Wow, nonton ya. Mudah-mudahan nggak ketabrakan jadwal. Kayaknya sih aku masih kosong tanggal itu. Ya dijadwalin dulu. Saya tanggal 9. Itu pas dari olahraganya loh.
Pas hari olahraga. Nanti Hari kita mau olahraga. Ya, ya. Oke. Bu Ani ya, Oke, Bu. sekali lagi terima kasih Oh, sip Bu semuanya. Ani. Sip Ya. Bu Ani. Ya. Oke, Bu Aida. Yuk, salam Pak Cliff. Kabarnya Ya, makasih Pak Henti. Oke, Pak Cliff. Makasih ya, Yuk. izin Bang nih ya, Bu Marti. Ani, Bu Mariati, Yuk. Henry, Makasih ya. Yuk semuanya, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Pak Cliff. Ya, Bye. makasih Bu Marti. Cliff, izin nih. Bye. Oke, udah semua.